Unjuk rasa puluhan mahasiswa menuntut transparansi penerimaan bunga deposito Pemprov Sulawesi Tenggara di kantor Bapenda siang tadi berlangsung ricuh. Mahasiswa yang ingin bertemu Kepala Bapenda dikeroyok petugas Satpol PP. Mahasiswa yang akan diskusi dengan Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tenggara nyaris dianiaya sejumlah petugas Satpol PP. Petugas dan Kepala Bapenda tidak terima adanya demonstrasi. Meski telah ditenangkan, ketegangan berlanjut saat mahasiswa akan membakar ban bekas. Unjuk rasa mahasiswa menuntut keterbukaan kantor Bapenda, Sultra, terkait penerimaan bunga deposito pemerintah Provinsi Sultra dari deposito berjangka sebesar 7% dari total anggaran 205 miliar yang ada di 3 bank yang dihasilkan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Saya ini mantan kes, Bang. Biar dia mantan kes, Bang. Saya tahu aturan ya. Tidak mau diskusi kawangan. Sekarang apa masalahmu? Makanya kita diskusi, Pak. Iya. Hari ini Kejaksaan Agung menggelar ekspos perkara Pinangki Sirna Malasari secara tertutup. Ekspos dihadiri oleh perwakilan KPK, Bareskrim, Kementerian Polhukam, dan Komisi Kejaksaan. Gelar perkara atau ekspos kasus Jaksa Pinangki digelar hari ini di Kejaksaan Agung. Gelar perkara yang digelar tertutup dihadiri oleh perwakilan KPK, Bareskrim, Kementerian Polhukam, dan Komisi Kejaksaan. Gelar perkara dipimpin langsung oleh Wakil Jaksa Agung. Menurut Jampitsus Ali Mukartono, gelar perkara dilaksanakan secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Kejagung juga meminta masukan dari perwakilan yang diundang untuk bisa segera menyelesaikan perkara yang sempat membuat publik kaget ini. Dengan adanya gelar perkara ini, maka membuktikan bahwa Kejaksaan tidak pernah menutupi penanganan perkara ini. Kenapa baru sekarang? Ya karena sekaranglah bahkan untuk digelar itu sudah mencapai 80-90%. Kalau di awal, kalau kita lakukan gelar, ya kita tidak bisa gelar apa materinya. Sementara itu, menurut Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak, ekspos yang digelar secara tertutup untuk publik ini telah membeberkan fakta-fakta dalam kasus yang menjerat Jaksa Pinangki secara transparan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Jaksa Pinangki sebagai tersangka pada 11 Agustus 2020 dan ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejagung. Pinangki diduga menerima hadiah atau janji berkaitan dengan terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Pinangki disebut-sebut menerima 500.000 US dollar atau setara dengan 7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Luis Ayu Ade Steven, iNews melaporkan. Tersangka Jaksa Pinangki diduga berperan mengurus fatwa Mahkamah Agung agar terpidana korupsi Joko Chandra tidak dieksekusi kejaksaan atas putusan bersalah. Pinangki diduga menerima suap sebesar 500.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,4 miliar rupiah. Kejaksaan Agung masih mendalami perjalanan Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke luar negeri pada tahun 2019 lalu, yaitu ke Malaysia dan Singapura, yang diduga bertemu dengan Joko Chandra yang berstatus buron. Kejaksaan Agung juga mendalami aliran dana yang diduga diterima Jaksa Pinangki. Pertemuan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Joko Chandra di luar negeri diduga terkait permintaan pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Fatwa berisi agar terpidana korupsi Joko Chandra tidak dieksekusi kejaksaan atas putusan bersalah. Karena perannya itu, Pinangki diduga menerima 500.000 dolar Amerika Serikat atau setara 7,4 miliar rupiah dari Joko Chandra. Kini Pinangki sudah berstatus tersangka penerima suap dan sudah beberapa kali diperiksa. Jaksa Pinangki kini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung sejak 11 Agustus lalu untuk memudahkan proses pemeriksaan. Selain Pinangki, dalam kasus ini Kejaksaan Agung juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni Joko Chandra dan pengusaha sekaligus mantan politisi Partai Nasdem Andi Irfan Jaya. Kejaksaan kini masih mendalami peran Andi Irfan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Lalu siapa sebenarnya orang-orang di balik Pinangki? Kami akan membahasnya bersama Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman. Sementara kita sudah terhubung terlebih dahulu dengan Pak Boyamin Saiman. Kita sapa. Selamat sore Pak Boyamin. Sore, Abri. Baik. Pak Boyamin, terkait pemeriksaan Pinangki hari ini, kira-kira siapa saja sih Pak orang-orang lain yang berada di bersama Pinangki? Ya, masih banyak sebenarnya. Kalau selain Andi Irfan Jaya, ada inisial PG, itu yang diduga punya saham perusahaan nantinya yang akan ditransaksikan dengan Joko Chandra kalau Pinangki berhasil memperjuangkan fatwa dan keluar fatwanya. Terus juga masih ada komunikasi-komunikasi yang lain yang sebenarnya ini mestinya materi penyidikan dan saya harus menahan diri untuk tidak menyampaikan secara terbuka gitu, karena sebenarnya kan sejak awal saya mengatakan ketika sudah penyidikan penetapan tersangka maka tugas detektif swasta sudah selesai kan, itu tinggal ngawal, memantau kan, gitu aja sebenarnya. Mas Boyamin, menurut Anda dengan keterlibatan Komisi Kejaksaan, Polri, bahkan KPK yang supervisi hari ini dalam ekspos perkara, ini sudah memenuhi permintaan publik agar gelar perkara ini dilakukan terbuka, pada kenyataannya ini tertutup? Ya, sebenarnya kan juga sudah terlambat. Kan sejak awal aku minta seperti Bareskrim, di awal penyidikan gelar perkara sudah mengundang KPK. Itu artinya ketika bahan masih 10% katakanlah gitu kan, seperti Pak Jampitsus tadi ngomongnya kan berbeda, seakan-akan 80%. Justru 10% menjadi 20% itu perlu pengawalan. Kalau tiba-tiba 80% ada yang hilang, ada yang tersembunyi, ada yang tidak didalami, kan itu artinya kan memang sesuatu yang belum memenuhi asas keterbukaan. Memang istilahnya gelar perkara ekspos itu tertutup hanya pihak-pihak yang diundang. Seperti karena korupsi ini KPK, seperti dari Komisi Kejaksaan itu kan. Tidak mungkin terbuka disiarkan langsung kan juga nggak mungkin. Itu karena teknis-teknis penyidikan memang secara KUHP pun ada sesuatu yang materi rahasia. Karena memang asas praduga tidak bersalah. Tapi saya selalu mengatakan apa yang dilakukan Kejaksaan Agung itu sangat jauh dari ekspektasi tentang keterbukaan. Kalau terbuka ya berarti sejak awal pelimpahan Jaksa Pinangki dari pengawasan ke Jampitsus itu pertama kali gelar perkara untuk penyidikan itu sudah mengundang KPK. Untuk penetapan tersangka juga mengundang KPK. Dan kemudian penetapan tersangka yang lain juga mengundang KPK gitu loh, setidaknya minimal. Karena memang undang-undangnya menyatakan seperti itu, bahwa KPK itu supervisi, apalagi ini melibatkan penegak hukum. Jadi, kalau yang dilakukan tidak sesuai ekspektasi Pak Boyamin, ada apa? Iya, karena Bareskrim itu kan juga, aku lanjutkan, perbandingannya kan Bareskrim. Sejak awal itu kan mengundang KPK, artinya kan ada perbandingan. Bareskrim kita anggap sangat terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Nah, Kejaksaan Agung ketika ini sesuatu yang seperti sejak awal aja seperti dilindungi, mulai pencopotan dari jabatan itu aja tarik ulur, saya tahu persis itu. Penetapan tersangka juga terulur-ulur, misalnya pemberi Joko Chandra belakangan setelah saya teriak-teriak, Andi Irfan Jaya juga AIJ itu setelah saya teriak-teriak gitu baru dibuka. Dan kemarin terakhir ada lebih sedikit misalnya, ini ketua timnya meninggal dunia, Heriadi, yang menyerahkan uang. Saya tahu, kami penyidik Bareskrim juga tahu meninggalnya itu sudah Februari kok, sebelum rame-rame perkara ini di bulan Juni, Juli. Mas Boyamin, apa urusannya gitu kan? Ya, kalau kita lihat gelar perkara atau rilis kasus misalnya di polisi ini kan kerap kali dilakukan secara terbuka begitu. Namun di kejaksaan ini dilakukan secara tertutup. Ada yang berbeda tidak yang ada intip dari proses yang sedang berlangsung ini? Ya, setidaknya kan justru ketika ini tadi saya katakan ekspos sudah 80% itu kan ada hal-hal yang diduga yang terlewati atau tertutupi atau dugaannya sengaja disembunyikan misalnya. Karena saya duga dan saya yakin gitu, kalau saya kan gitu kan, ada komunikasi yang intens antara Pinangki dengan orang-orang yang lain dan pihak-pihak itu kompeten untuk ditindaklanjuti. Tapi belum apa-apa, misalnya Jampitsus mengatakan orang-orang yang lain itu betul ada dalam satu korps Adiaksa? Iya, otomatis tuh. Kan komunikasi ini kan banyak yang dilakukan Pinangki ini, baik dengan Anita, baik dengan lebih spesifik lagi Jan Samuel Maringka. Iya, kalau Jan Maringka enggak. Itu
saya tahu persis itu karena saya yang mengadukan komisi kejaksaan itu, Yan Marinka itu tidak terkait dengan Pinangki, terkaitnya dengan Joko Chandra ketika dia menghubungi Joko Chandra sampai 2 kali. Itu kontennya itu bukan materi isi pembicaraannya, tapi kontennya berasal dari mana Pak Yan Marinka mendapatkan nomor HP-nya Joko Chandra yang HP privat itu, dan juga pasti ada yang menghubungi bahwa nanti Yan Marinka akan menghubungi, jadi minta diterima. Nah ini sebenarnya saya minta Komisi Kejaksaan mendalami dari mana Pak Yan Marinka dapat nomor handphonenya Joko Chandra. Nah, kalau nanti ketahuan dari Pak A, Pak B, Ibu C gitu kan. Nah, Ibu C dan Joko Chandra itu apa ada kaitannya dengan Pinangki? Kemudian begitu loh yang ABC tadi. Nah, itu kalau memang bisa dicari itu rangkaian itu berarti ada benang merahnya yang dari suatu peristiwa yang seakan-akan terpisah tapi menjadi ada benang merahnya. Satu sisi Pak Yan Marinka menghubungi, satu sisi ada orang yang memberikan nomor HP. Nah, justru saya ingin minta ke Komisi Kejaksaan mendalami itu, yang memberikan nomor HP itu justru harus didalami, karena nanti bisa saja itu Pak Yan Marinka misalnya mendapatkan dari seorang yang juga punya jabatan di kejaksaan misalnya. Nah, itu kan kemudian ke Komisi Kejaksaan itu kan dugaan pelanggaran kode etik di situ. Harusnya jaksa ini menangkap Joko Chandra, tapi kok melakukan komunikasi dan berusaha membantu yang sudah terungkap kan misalnya oknum jaksa Pinangki misalnya. Kan itu. Jadi apakah ada rangkaian dari nomor HP tadi Pinangki ada di situ? Itu loh maksudnya. Jadi kuncinya di situ ya Pak Boyamin ya? Peristiwa tapi bisa menjadi ada sambungannya begitu. Oke. Kalau menurut Anda, apa yang harus dilakukan kejaksaan untuk membongkar siapa saja yang terlibat di Pinangki, seorang eselon 4 PNS yang memiliki banyak sekali harta kekayaan yang juga sudah digeledah dan dilacak oleh penyidik kejaksaan? Ya sederhana, berkali-kali kan saya sampaikan. Ini juga saya ulang lagi, serahkan kepada KPK. Itu aja. Jadi ini kan kasihan Gedung Bundar Kejaksaan Agung ini penyidiknya itu menangani kasus oknum jaksa Pinangki yang sudah ditetapkan tersangka. Anda kata kasus ini di take over atau diambil alih, ini tidak mendowngrade institusi Korps Adiaksa? Ya enggak lah, kalau ini kan pada posisi pemerintahan untuk menjaga kewibawaan pemerintahan. Mendowngrade apa? Dengan kejadian Pinangki itu aja di luar negeri tanpa izin itu kan sebenarnya sudah mendowngrade. Justru yang mendowngrade itu bukan pengambil alihan atau penyerahan kepada KPK. Justru ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Jadi proses yang sudah dijalani oleh Kejaksaan Agung ini menurut Anda kurang baik begitu ya? Ya karena masih banyak hal-hal yang menurut saya perlu dikembangkan, dan itu terus terang aja Kejaksaan Agung menurut saya akan terlalu berat bebannya. Karena apa? Istilahnya kan bukan jeruk makan jeruk, tapi kulit jeruk makan jeruknya kan itu kan. Ya ini yang akan berat kan di situ kan. Nah ini kan menjadi gampang, mudah oleh KPK. Sekali lagi saya ajas manfaat. Sebaik apapun Kejaksaan Agung menyidik, masyarakat masih curiga. Seburuk apapun KPK menyidik dan memproses perkara ini, masyarakat percaya. Padahal pemerintah itu kan butuh kepercayaan masyarakat untuk melakukan pembangunan keadilan, penegakan hukum dan kesejahteraan. Kalau tidak ada dukungan masyarakat, apa gunanya? Merasa, wah ini kalau kami mencuri aja diproses sampai yang menadah sepeda motor curian aja kena, kan gitu kan? Tapi sementara ketika prosesnya diduga melibatkan penegak hukum, menjadi seperti ada yang dilindungi, ada yang jiwa korup gitu kan. Nah ini nanti lama-lama pencuri maling motor pun jadi punya jiwa korup kan gitu kan. Nah ini yang harus dipikirkan betul. Saya ini kan dalam rangka apapun menjaga republik ini tetap tegak berdiri dan menyejahterakan rakyatnya. Tapi kalau penegakan hukum berlepotan, dianggap masyarakat tidak adil terhadap tajam ke bawah, tumpul ke atas, masyarakat lama-lama kan juga tidak percaya pemerintahan, bisa-bisa bubar loh republik ini kan gitu kan. Baik, sudah bersama kita juga melalui sambungan telepon Pak Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Barita. Selamat sore, Mas. Ya, tidak melalui sambungan telepon, sudah melalui sambungan Skype. Ini yang harus cecar Pak Barita aja. Betul. Izinkan saya untuk mencecar Pak Barita. Pak Barita, saya tidak ingin mencecar, tapi ingin menguak apa yang Anda lihat, apa yang Anda saksikan. Anda adalah mata publik yang bisa menyaksikan langsung ekspos perkara secara tertutup itu. Apa yang terungkap di ekspos kasus Jaksa Pinangki? Iya, pertama sekali ya kita melihat ada kemajuan karena dalam ekspos
perkara kali ini sudah melibatkan di sana tadi hadir Komisi Pemberantasan Korupsi, hadir Bareskrim Mabes Polri, hadir dari Kemenko Polhukam, hadir juga Komisi Kejaksaan. Itu artinya harapan publik yang selama ini menginginkan adanya transparansi, sekaligus juga pihak-pihak yang bisa independen untuk ikut terlibat dalam kasus ini sudah ada di dalam ekspos tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, tim penyidik di bawah Jaksa Agung Bidang Pidana Khusus telah menyampaikan beberapa detail-detail berkaitan dengan penanganan kasus ini sejak awal. Tentunya ada hal yang juga memerlukan pengembangan, tetapi intinya adalah terhadap 3 ranah penyidikan yang sudah berjalan atas oknum Jaksa P, yaitu kasus dugaan suap, kemudian yang kedua tindak pidana pencucian uang, dan ketiga adanya dugaan permufakatan jahat. Ketiga ini tadi sudah disampaikan secara detail terhadap penanganan kasusnya. Tentu ke depan ini tetap butuh keterlibatan publik juga agar hasilnya itu dapat dipercaya karena prosesnya yang transparan. Kemudian yang berikut pada hari Jumat yang akan datang, supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi akan berjalan di KPK. Jadi kedua momen ini, ekspos perkara yang digelar di Kejaksaan Agung, kemudian supervisi yang dilakukan di KPK baik terhadap penanganan penyidikan di Kejaksaan Agung maupun penanganan di Mabes Polri, saya kira ini bisa disinergikan agar ketiga lembaga penegak hukum, apakah Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK, bisa sama-sama bersinergi dan transparan dalam penanganan kasus ini yang bisa saling memperkuat dan mengisi. Begitu, Mas. Banyak publik kan selama ini meragukan bahwa Pinangki bekerja sendiri. Ada dugaan pihak lain di Korps Adiaksa begitu. Menurut Anda atau yang Anda lihat tadi, ada tidak nama-nama tersebut terungkap? Ya, karena ini masuk teknis penyidikan memang disebutkan di situ, tapi memang mohon maaf ini kan hasil atau ekspos ini bersifat tertutup, sebaiknya nanti itu disampaikan oleh penyidik, itu yang pertama. Dan yang kedua yang jauh lebih penting adalah partisipasi publik untuk mengawasi, khususnya nanti kalau perkara ini sudah sampai ke pengadilan, tentulah itu akan bisa dibuka. Namun dari beberapa apa yang disampaikan tadi, nama-nama yang dibahas di situ, memang ada yang akan dikembangkan, ada yang sudah firm, seperti yang sudah ada statusnya dalam penyidikan sebagai tersangka sekarang. Dengan dimasukkannya bagian ranah ketiga yang kita sebut sebagai dugaan permufakatan jahat tadi, itu sudah kelihatan ada beberapa orang di sana yang selama ini juga oleh publik sudah diwanti-wanti dalam pengertian sudah diduga-duga ada hal-hal yang terkait dengan itu. Tapi sekali lagi Mas, ini tentu secara teknis adalah ranah penyidikan yang kita harus memberikan kesempatan agar ini pada waktunya secara transparan bisa disampaikan. Betul, satu di antara nama tersebut ada Jan Samuel Maringka yang 2 kali menelpon Joko Chandra. Nah itu kan bagian yang tidak ada kaitan dengan ekspos oknum Jaksa P. Yang dibahas di sini kan kaitan yang sudah disidik, Mas. Karena prosesnya adalah ekspos atas penyidikan. Yang sudah ada dalam status penyidikan adalah oknum Jaksa P dan Joko Chandra. Baru yang sudah status terakhir AI. Baru itu yang ada di sini. Oke. Jadi Abraham. Ya, silakan Mas Boyamin, singkat saja karena waktu kita sangat terbatas. Berkaitan dengan Jan Maringka itu kan pernah dimintai keterangan dari Komisi Kejaksaan. Betul. Apa sudah ketahuan dia mendapat nomor HP dari siapa, Pak? Itu kan urusan etik sebetulnya yang sudah diperiksa oleh Komisi Kejaksaan. Namun dalam perkara ini belum diperiksa. Bagaimana Pak Barita, singkat saja? Ya, pada hari Kamis yang lalu kami sudah minta keterangan dan sudah disampaikan oleh yang bersangkutan bahwa apa yang dilakukan itu adalah bagian dari operasi intelijen atas bukan itu, Pak Barita, bukan itu. Dia dapat nomor dari siapa, Pak Barita? Nah, ini pertanyaan kedua, Mas Bonyamin. Kami juga menanyakan, disampaikan itu diperoleh dari sumber-sumber intelijen yang tidak dari satu sumber, yang diperoleh dari pemetaan komunikasi terhadap GC itu. Itu yang disampaikan ke komisi dalam pemberian keterangan pada hari Kamis yang lalu. Pertanyaan berikutnya Pak Barita, apakah dalam gelar perkara tadi juga dibahas, disampaikan
komunikasi Pinangki selain kepada Anita, kepada beberapa nama, minimal 3 nama. Tadi ada disampaikan gitu nggak? Meskipun kita tidak usah nyebut namanya siapa begitu. Oh, itu ada bagian dari hal-hal yang detail disampaikan dalam paparan ekspos tadi. Itu ada disampaikan. Maksud saya di luar dengan Anita, dengan Rahmat, dengan Andi Irfan Jaya, ada nama lain lagi nggak 3 nama? Kalau tadi dari keterangan yang disampaikan di ekspos itu ada 27. Artinya kan ini yang disebut akan ada pengembangan itu. Tetapi karena tadi ekspos atas penyidikan yang dilakukan atas oknum Jaksa P, nah baru di hal yang berkaitan dengan penyidikan Jaksa P ini saja. Baik, itu terima kasih. Tapi kan berkomunikasi dengan selain Anita, dengan Baik, terima kasih Bapak. Sayang sekali waktu kita terbatas. Selain kesempatan kita berdiskusi lagi, paling tidak ada 27 nama disebutkan yang dibahas, paling tidak disebutkan, diduga juga mengetahui apa yang terjadi kong kali kong antara Jaksa Pinangki dan juga Joko Chandra. Terima kasih Pak Barita, terima kasih Bapak Bunyamin. Dalam gelar perkara Kejaksaan Agung hari ini, KPK memberi sinyal tidak akan mengambil alih kasus hukum Jaksa Pinangki. Padahal langkah KPK mengambil alih kasus ini bisa meredam konflik kepentingan di tubuh Kejaksaan Agung. KPK dan Kejaksaan Agung rupa-rupanya kompak hari ini saat gelar perkara kasus dugaan suap Jaksa Pinangki oleh narapidana Joko Chandra. Di tengah desakan KPK segera ambil alih kasus Jaksa Pinangki dari Kejaksaan Agung, KPK justru bilang sejauh ini hanya mensupervisi. KPK tidak akan ambil alih jika penyidikan kasus sesuai prosedur. Masalah supervisi dan pengambil alihan ini hal yang berbeda. Memang dalam supervisi ini nanti kita melihat apakah yang sudah dilakukan proses penyidikan oleh kejaksaan ini on track atau tidak. Ya, itu ada dalam pasal 10A Undang-Undang 19 2019 ada syarat-syaratnya. Apabila salah satu syaratnya itu ada di sini, kami sangat memungkinkan untuk mengambil alih perkara ini. Tetapi kalau semuanya berjalan dengan baik, profesional, ya kita tidak akan melakukan itu. Pernyataan KPK tentu disambut baik Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono menilai meski KPK punya dalil hukum untuk ambil alih kasus Jaksa Pinangki, tapi KPK dan Kejaksaan Agung seakan sudah sepakat untuk lihat-lihat dahulu perkembangan kasusnya. Kalau seandainya ini diambil alih bisa, disupervisi bisa, itu kan perintah undang-undang. Nah, itu sepenuhnya nanti kewenangan KPK, bukan hanya dari kejaksaan, kepolisian juga semacam itu. Nah, kita jalankan dulu, kita tunggu nanti perkembangannya. Banyak pihak mendesak KPK segera mengambil alih kasus ini karena ada dugaan petinggi Kejaksaan Agung terlibat aksi Jaksa Pinangki. Bahkan salah satu petinggi itu sudah diperiksa Komisi Kejaksaan. Tapi sayang, Ketua Komisi Kejaksaan tak mau mengungkap hasil pemeriksaannya. Benar kami telah meminta keterangan, tapi karena kita ada bagian yang terpisah dengan kasus ekspos sekarang, jadi memang itu sudah dilakukan, tapi kami tidak memberikan respon atas itu pada kesempatan ini. Tapi yang jelas kami sudah minta keterangan sebagaimana tugas dan kewenangan komisi. Masyarakat anti korupsi sudah jauh-jauh hari menilai KPK wajib ambil tindakan. Pasalnya, masyarakat banyak curiga ada pihak yang dilindungi Kejaksaan Agung. Seprofesional apapun Kejaksaan Agung, rakyat tetap tidak akan percaya, gitu loh. Rakyat akan curiga, wah ini pasti ada yang dilindungi, gitu loh. Daripada sudah capek-capek maksimal tapi tetap dicurigai masyarakat kan kasihan kan malahan kan, gitu loh. Jadi saya justru mengapa ini minta dari KPK itu justru untuk menghilangkan beban itu, gitu loh. Karena nanti masyarakat tetap tidak akan percaya, maka serahkanlah kepada KPK kan itu. Sejauh ini Kejaksaan Agung baru menetapkan 3 tersangka di kasus dugaan suap narapidana Joko Chandra, yakni Jaksa Pinangki, Joko Chandra, dan 1 orang swasta berinisial AI. Kejaksaan Agung sudah menyita 1 mobil mewah Jaksa Pinangki
yang diduga berasal dari uang suap Joko Chandra. Gibran dan pasangan bakal calon kepala daerah lain di 4 kabupaten kota Jawa Tengah jalani tes kesehatan. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut ini.